Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Irna Widiawati, NIM A1H1200111. Saya akan memaparkan materi tentang pengantar pendidikan. Bab 1, Sifat Hakikat Manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan antara manusia dan hewan. Wujud sifat hakikat manusia: 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan berekspresi. 3. Pemilikan kata hati. 4. Moral. 5. Kemampuan menyadari hak dan kewajiban. 6. Kemampuan menghayati dan bertanggung jawab. 7. Menghayati hak dan kebahagiaan. Dimensi hakikat manusia: 1. Dimensi keindividualan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Saling keterhubungan manusia yaitu hubungan vertikal. Hubungan vertikal adalah hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hubungan horizontal. Hubungan horizontal yaitu hubungan antara sesama makhluk. 3. Hubungan konsentrik yaitu kedudukan dua atau lebih lingkaran yang berpusat pada satu titik tertentu. Pengembangan sifat hakikat manusia yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. 5. Disiplin. Disiplin diartikan sebagai patuh terhadap peraturan dan tunduk terhadap peraturan serta berperilaku baik. Bab 2, pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan sebagai suatu proses transformasi budaya. 2. Pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kepribadian. 3. Pendidikan sebagai suatu proses persiapan menjadi warga negara yang baik. 4. Pendidikan sebagai suatu proses penyiapan tenaga kerja. 2. Pendidikan sebagai suatu proses yang sistematis dan sistemik. Dikatakan sebagai proses yang sistemis yaitu karena pendidikan disusun secara prosedural, bertahap, dan terarah. Sedangkan dikatakan sebagai proses yang sistemis, pendidikan adalah suatu proses pembentukan unsur-unsur yang saling berhubungan untuk menciptakan atau mencapai tujuan pendidikan. 3. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. 4. Unsur-unsur pendidikan yaitu 1. Pendidik atau orang yang mendidik. 2. Peserta didik atau subjek yang membimbing. 3. Materi. 4. Metode. 5. Evaluasi. 6. Media. Dan 7. Tujuan. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan yaitu memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, benar, patuh, dan indah untuk kehidupan. 3. Landasan asas pendidikan serta penerapan. Yang 1. Landasan filosofis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Landasan sosiologis adalah masyarakat Indonesia. 3. Landasan kultural adalah kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah. 4. Landasan psikologis adalah perkembangan peserta didik. 5. Landasan etik yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri. Asas pokok pendidikan. Asas Tuturi Handayani merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Ing Warsa Sung Tulada jika di depan menjadi contoh. Ing Madya Manggung Karsa jika di tengah-tengah. Asas kemandirian dalam belajar sebagai aktivitas belajar yang bertanggung jawab lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Asas belajar sepanjang hayat, suatu konsep, ide, gagasan, atau pokok yang berlangsung dari dalam individu. Dalam konsep ini, belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga formal. 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi meliputi A. Bidang politik yang mengalami perkembangan
sangat cepat. 2. Bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi rasional dan ekonomi global tanpa mengenal batas-batasnya. 3. Bidang lingkungan hidup telah menjadi bahan perkiraan setiap pertemuan di tingkat internasional. 4. Bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa termasuk budaya nasional. 2. Perkembangan iptek. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat. 4. Peningkatan layanan profesional. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. 1. Tuntutan bagi manusia masa depan. A. Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. B. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. 2. Upaya mengatasi masa depan. 1. Perubahan nilai dan sikap. 2. Pengembangan kebudayaan. 3. Pengembangan sarana pendidikan.